Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kalian ke materi, terlebih dahulu kalian mesti daftar hadir. Ya. Materi pada hari ini itu aplikasi atau sebenarnya sama juga dengan penggunaan barisan dan deret. Ya. Kalian tentunya masih ingat barisan dan deret, itu pada barisan kita menentukan UN-nya ya. Di aritmetika itu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sedangkan deretnya masih ingat? Itu Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nanti juga kalian harus ingat materi kemarin barisan geometrinya itu UN-nya pada ini UN sama dengan masih ingat A kali R pangkat N-1. Pada deret geometrinya Sn sama dengan masih ingat nggak? Masih A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Rumus-rumus itu nanti kita gunakan pada aplikasi, gunakan pada materi berikutnya itu untuk mencari bunga, yang kedua itu pertumbuhan, dan yang ketiga peluruhan. Ya. Apa manfaatnya kalian belajar bunga, pertumbuhan, dan peluruhan? Itu manfaatnya mungkin setelah kalian belajar sampai jadi mahasiswa selesai, kalian mencari pekerjaan, mungkin yang nanti bekerja di bank atau menjadi pengusaha. Ilmu-ilmu ini yang kita gunakan dalam usaha kita nanti ya. Nah, kita mulai saja dengan pelajaran kita. Pertama, kita menghitung bunga. Ya, tujuannya dari pembelajaran ini kalian dapat menghitung nanti bunga dalam pekerjaan kalian, misalnya di bank, karena digunakan nih. Kalian harus tahu dulu kalau kita bunga ini, aplikasi yang pertama masalah bunga. Bunga itu merupakan penerapan dari barisan dan deret aritmetika maupun geometri. Istilah bunga nanti yang bahasa sinonimnya yang disebut interest banyak digunakan dalam transaksi. Misalnya mana? Di keuangan, biasanya di perbankan ya, keuangan simpan pinjam atau tabungan sejumlah uang atau modal yang dinotasikan sebagai MI ya. Dengan I-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Misalnya pada bank, bunga ini merupakan imbalan jasa atas penggunaan sejumlah modal yang diberikan oleh bank pada periode waktu yang disepakati. Kalian udah nggak aneh di bank ya. Kalau sekarang kalian masih menggunakan bank itu untuk menabung, nanti mungkin manfaatnya kalian yang menjadi pegawai di bank. Tapi kalian harus benar-benar menguasai ilmu ini supaya kalian sukses dalam pekerjaan. Ya. Besar bunga biasanya dinyatakan dalam persentase dari modal pokok yang disimpan dan dinotasikan. Kalau kita mau hitung nanti
suku bunga ini dilambangkan dengan B, B-nya sama dengan I persen. Itu lambang yang kita gunakan untuk perhitungan nanti. Dalam dunia perbankan nanti dikenal, ya kita ambilnya contohnya bunga di bank saja ya. Sebenarnya di koperasi juga bisa menggunakan bunga atau yang lain-lainnya. Kita ambil contoh nih di perbankan. Ya, nah bunga ini dibagi dua jenis, itu yang disebutnya nanti bunga tunggal dan bunga majemuk. Ya, kita mulai mempelajari dari bunga ini. Pertama bunga tunggal. Bunga tunggal ini biasanya menggunakan barisan aritmetika. Mana nanti kita coba ya menurunkan rumusnya sama dengan kita mempelajari barisan aritmetika. Ya. Apa sih yang dikatakan bunga tunggal? Itu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal. Ya, pada bunga tunggal sebelum kita melanjutkan membuat rumusnya, nanti ada istilah-istilah di model matematika yang bunga modal awal itu disebutnya biasanya dilambangkan dengan MO, besar bunga yang dilambangkan dengan B besar. Nanti kalau tanya bunga, berarti jawabannya kita dalam bentuk rupiah. Ya, di bank ada istilahnya besar suku bunga persatuan waktu yang dilambangkan dengan B kecil. Awas, hati-hati ya penggunaan lambang. Di matematik ada sendiri-sendiri. Kalau B besar bunga, kalau B kecil besar suku bunga. Mencari besar suku bunga itu bunga dibagi modal awal, B dibagi MU, dikalikan 100%. Itu mencari suku bunga. Kalau kita perlu hasil kita, berarti kalau B-nya sama juga dengan B besar atau bunga. Kalau dari rumus ini kita kembangkan, sama juga dengan B kali MO, B kecil kali MO. Kalau kita ini kan, karena nanti mungkin dari masalah kita menggunakan atau B besar atau B kecil, bunga atau suku bunga ya. Kita lihat kembali. Nah, untuk menentukan nanti pada modal awal, yaitu modal setelah kita beberapa waktu tertentu. Ya, inilah cara menentukan modal setelah jangka waktu tertentu, nanti yang dilambangkan dengan MN. Kalau di barisan aritmetika kemarin sama juga dengan SN. Ya, cuma karena ganti istilah makanya menggunakan ganti lambang. Ya, nah sebelum kita mencari MN ini, ya tadi kita pakai yang sudah di atas tadi, modal awal ini yang dilambangkan dengan MO, suku bunga tunggal dilambangkan dengan B. Ya, kita mau menurunkan rumus nih, yang sederhana Ibu ambil di modal bunga tunggal. Penurunkan rumusnya, misalnya nanti kan ada lama waktu, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau nanti pakai bulan boleh, 1 bulan, 2 bulan. Nanti yang ditanya setelah misalnya 10 bulan, yang ditanya. Terus seperti tadi, setelah 1 tahun berapa banyaknya, kalau kita nyimpan uang berapa simpanan kita, atau 2 tahun, atau 10 tahun, kan gitu. Nah, kita membuat hitungnya kan, seperti kemarin SN, kalau kita hitung jumlah 10 suku. Kalau kita hitung jalan nenek moyang kan U1 tambah U2 tambah U3 kan lama. Makanya dia pakai rumus SN ya kemarin ya. Tinggal masukkan N per 2 kali 2A plus N yang 1 kali B supaya cepat ngitungnya. Kalau kita ngitung satu-satu lama. Makanya untuk di bunga juga nih, MN ini yang sama juga dengan SN, kita membuat nih rumusnya, dapatnya kenapa jadinya rumusnya seperti ini nih yang di nanti kalian. Sama juga nih. Misalnya M1 artinya kalau kita mau pakai dia tahun, berarti setelah 1 tahun. Bagaimana mencari simpanan kalau kita menyimpan uang setelah 1 tahun? Berarti kan simpanan pertama kita yang dikatakan modal awal ditambah dengan bunga. Ya. Bunganya ini tadi mencarinya, jadi
suku bunga dikalikan dengan modal awal. Ya. Kalau nggak ada ini, mana kan gitu nanti ya. Biasa di matematik nih. Bisa bentuk lain. Ya. Kalau dia punya MO dengan MO, berarti MO-nya dikeluarkan. Jadilah kita pakai hukum distributif ya. Kalau kita dari sini ke sini kan, hasilnya akan ke atas. 1 kali MO, jadi MO. Terus plus B kali MO plus BMO. Tuh. Kalau misalnya kita tadi pakai 1 tahun ya, tahun pertama, ya nanti nyarinya pakai ini. Ya. Nah, kalau nanti setelah 2 tahun, ya bagaimana setelah 2 tahun? Berarti simpanannya setelah 1 tahun ditambah lagi dengan bunganya. Nah, yang dilambangkan boleh bisa B kali MO, yaitu suku bunga kali modal awal. Ya, M1-nya sama juga dengan ini kan. Tuh. MO ditambah B kali MO ditambah yang ini lagi, jadi ke sini. Nah, kalau nggak ada ini mana nih? Selalu kita kan dikembangkan otaknya kalau di matematik supaya kalian cerdas, ilmunya luas, kan gitu. Kalau nggak ada ini mana? Oh, ini kan bisa dijumlah ya. BMO ditambah BMO jadi 2 BMO ditambah MO. Ada lagi ini, sama seperti tadi, MO-nya dikeluarkan. Dia tinggal 1 ditambah 2B, karena 1 kali MO kembali ke sini, 2B kali MO kembali ke sini ya. Tuh. Nah, nanti juga ditanya mungkin setelah 3 tahun, berapa jumlah simpanannya? Berarti banyaknya simpanan tahun kedua, ditambah lagi dengan bunga. Ya. Nah, kalau M2-nya tadi mana? Ini kan? Tuh, M2-nya ini. Itu sama dengan di atas tuh. Ya, ditambah lagi dengan tadi ini bunganya yang ini. Mana yang bisa dijumlahkan? 2BMO ditambah BM. Jadi 3BMO. Tambah ini. Ya. Jadi kalau nggak ada ini, kita mau pakai istilah yang ini, boleh. Supaya ngitungnya lebih cepat. Berarti MO-nya tadi dikeluarkan, kan gitu ya. 1 kali MO jadi ini, terus 3B kali MO jadi ini. Kan nanti mungkin ditanyanya setelah 20 tahun, 30 tahun, kalau kita pakai terus begini, ya lama. Ya, jadi secara umum nanti akan kita simpulkan nih yang kita udah cari, ya. Berarti kalau kita lihat nih, kalau M1 ininya M0, kalau M2, ya, berarti ininya M1. Kalau 2 ya, ini tetap BMO, ini tetap BMO. Kalau 3, ini berarti 2 ya. Tambah bunganya ini ya. Nah, nanti kalau M10 artinya simpanan setelah 10 tahun. M20, 20 tahun. Mungkin M50, berarti 50 tahun kita tadi misalnya kita udah jadi keluarga sampai kita nyimpen persiapan untuk nanti pensiun usianya udah 50 tahun, saya punya tabungan ini berapa, kan bisa aja ditanya, berarti M50. Jadi kita ngitungnya jangan pakai ini, berarti kita kalau kita ambil kesimpulan, berarti nih ya, kalau 3 jadi 2, 2 jadi 1 ya. Berarti kalau MN, berarti berarti di sini N-nya dikurangi 1, misalnya tadi 3 ya. Kita coba nih, kalau 3 jadi 2, kenapa jadi 2? Ini kalau N-nya 3, berarti 3 dikurangi 1 jadi 2. Ya, tambah ini bunga. Oh ini 10, berarti ini 9 ya. Seperti di sini tuh tadi. Jadi M9 ditambah bunga. Ya, nanti gampang kalau M50 ya tinggal ini. Ya, berarti M ya. Nah, Bu, kan ada lagi nih kalau nggak ada ini, bentuk lainnya mana? Kan gitu pakai ini, kita kembali yang pakai yang ininya nih. Nih. Ya. Kalau MN kita lihat aja nih. Kalau ininya 1, ini 1B ya. Kalau ini 2, 2B. Kalau ini 3, 3B. Nah, kalau di sini N, di sini juga NB. Ya. Jadi kalau nggak pakai yang ini, kalian bisa pakai yang ini. Mana yang kita pakai? Nanti sesuai dengan keadaan
soal. Ya. Kalau misalnya ditanya M7, di sini ada M6, bisa kita pakai yang ini, berarti ya rumus ini. Tapi kalau diminta M7, M6-nya nggak ada, ya udah langsung kita pakai yang ini aja. Makanya kita lihat nanti di soal ya. Jadi rumusnya untuk bunga tunggal, kalau kemarin yang disebutnya di aritmetika kita pakai deret SM, berarti ini kita pakai MM. Sama tah. Dasarnya ini kan gitu. Suku berikutnya tambah bunga, berikutnya lagi tambah bunga, ditambahkan begitu. Jadi deret yang kita pakai. Bunga ini, bunga tunggal, asalnya dari deret aritmetika SN. Nah, rumusnya ini. Sudah kita turunkan dari rumus-rumus ini ya. Maka kesimpulannya ini tadi yang Ibu jelaskan. Kalau nggak ada ini, seperti ini ya. Nah, nanti yang pakainya yang mana nih yang di soal? Kita lihat soal berikutnya ya. Ibu kasih contoh nih, banyak nih contohnya. Ya, ini di contoh. Misalnya contoh 1. Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan. Dia seorang pedagang makanan. Sehingga ia meminjam uang di koperasi. Nah, di dekat rumahnya mungkin ada koperasi yang namanya Maju Jaya sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjam itu besarnya bunga setelah 6 bulan. Nah, ini dia pakainya berarti bunga tunggal ya. Dikurang bunga tunggal per bulan. Awas ini pakai bulan nih. Dia pakai bulan. Yang ditanyanya besarnya bunga setelah 6 bulan. Setelah besar bunga, tentukan juga pengembalian modal Pak Ahmad. Ya. Besar bunga. Nah, kita lihat. Oh, yang ada berarti MO ya. Nah, terus 2% ini sebagai suku bunga yang dilambangkan dengan B. Ini 2% artinya 2/100. Ya, kalau didesimalkan karena per 100 bawah nolnya 2, makanya di belakang komanya ada 2 angka desimalnya. Jadi dari 2/100 berarti kita tulis 2, 2, 0, 0. Maksudnya berarti di belakang koma 2. Kenapa? Karena per 100. N-nya berarti 6 bulan. Ya. Makanya kalau ditanya tadi pengembalian Pak Ahmad, di deret yang SN, di kita yang MN. Nah, kalau 6 bulan berarti yang ditanya M6 kan? Kita nggak bisa pakai rumus tadi, berarti M5 ditambah B kali MU. Nggak bisa, kenapa? Karena M5-nya nggak ada ya. Makanya kita ambil pakai rumusnya, MN-nya pakai yang ini. 1 ditambah N kalikan B itu ditambahkan 1 baru dikalikan modal awal. Tinggal kita masukkan. Kalau M6, 1 ya tulis 1, tambah tulis tambah, N-nya 6 diganti, B-nya diganti 0,02. Terus sudah ditambahkan nanti ini dikalikan 4 juta. Ini kalau dijumlahkan nih biar cepet ngitungnya ya. Karena kalian calon mahasiswa, kalau masih bisa di otak ini bisa dihitung nih, di otak disimpan. 6 kali 0,01 yaitu 0,12 ditambah 1 jadi 1,12 dikalikan 4 juta. Kalikannya jangan dicoret-coretan, nanti kalian capek buang-buang energi. Tinggal kalikan aja. 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. 4 kali 1, 4. Nah, tinggal tambah 0. Ini kan komanya 2, berarti buang nolnya 2. Jadi nggak usah pakai coretan. Tinggal sisanya berapa nolnya? 4. Kembalikan ke sini. Masukkan 4. Oh, jadilah ya pinjamannya, pengembaliannya nanti besarnya ini 4.480.000. Kalau ditanya bunganya aja berapa jadi? Tadi modalnya 4 juta, kembalikannya 4.480.000, berarti bunganya sebesar
480.000. Nah, Pak Ahmad mungkin ke bank harus membayar bunganya sekian. Kalau total pinjaman yang dikembalikan setelah 6 bulan segini. Ya, itu dalam bulan. Bisa aja nanti dalam tahun ya. Nih, Ibu kasih contoh yang berikutnya. Contoh kedua ya. Tina menginvestasikan uangnya di koperasi. Koperasi namanya Bangun Bersama Koperasi, nama koperasinya ini. Sebesar 2 juta dengan sistem bunga tunggal sebesar 2% per bulan. Berapakah besar modal Tina setelah 1,5 tahun? Nah, jadi kita ngitungnya berdasarkan suku bunga ya. Kalau ini per bulan, berarti nanti yang 1,5 tahunnya dijadikan per bulan. Kita berdasarkan ini. Kalau di sininya nanti nggak per bulan, nanti ada lagi contoh lainnya. Ibu kasihkan lagi biar kalian tambah ngerti. Karena ini per bulan, berarti waktunya juga kalian jadikan per bulan. Kalau 1 tahun 12, ya, terus setengah tahunnya berarti 6 ya, makanya jumlahnya jadi 18 bulan. Suku bunganya tadi 2%, sama didesimalkan jadi ini yang tadi modal awalnya ini 2 juta, yang ditanya berarti investasi, berarti dia menyimpan nih kalau dia menyimpan. Kalau tadi meminjam, soal kedua menyimpan. Nanti yang ditanya simpanannya selama 18 bulan atau 1 tahun setengah. Berarti masukannya kemana? Tetap kita pakai yang ini ya. Karena kalau kita pakai M18 pakai M17, M17-nya nggak ada, berarti pakai rumusnya tetap yang ini kita pakai. Tinggal masukkan seperti tadi. Nah, ini udah dimasukkan angka ini M18, jadi MO-nya juga dimasukkan angkanya. 2 juta ya, ditambah 1, ditambah N-nya 18, terus tadi B-nya jadi 0,02. Ya, kita lanjutkan hitungnya. Mana dulu yang kita hitung? Ini tetap ya, 2 jutanya, satunya juga tetap. Ini 18 ditambah 0 dikali 0,02, itu 0,36. Ini jumlahkan jadi segini ya, 1,36 dikalikan, ngalikannya sama, jangan pakai coretan, tetap ya. 2 kali 6 12, tuh 2 simpan 1, 2 kali 3 6 tambah 1 jadi 7 ya. Terus 2 kali 1 2, tuh komanya 2 bayar, tuh hilangkan 2 02, jadi nanti tinggal berapa? 4 ya, masukkan ke sini 4. Jadi simpanannya nih, tabungannya sama juga dengan tabungan si Tina ini selama 18 bulan, jadi 2.720.000. Pinjamnya nyimpannya tadi asalnya jadi 2 juta. Jadi dia dapat bunganya sebesar 720.000. Nah, tetap MN, cuman Ibu ganti, kalau tadi 6 bulan 6 bulan, sekarang pakai tahun. Cuma karena ininya bulan, berarti yang tahunnya ganti ke bulan. Nah, ya kalian ngerti tuh cara ngitungnya. Nah, soal berikut tambah lagi nih. Ya. Kalau yang tadi yang ditanya selalu terakhir, banyaknya simpanan terakhir atau utang terakhir. Sekarang soal berikutnya bukan lagi yang terakhirnya ya. Seperti ini nih, kita baca dulu nih. Arman menabung sejumlah uangnya di sebuah bank. Nggak disebutkan nama banknya. Jenis tabungannya yang dipilih Arman adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal sebesar 3% per catur bulan tuh. Kalian ngerti catur bulan? Berapa catur bulan? 1 juta bulan. Itu 4 bulan nanti. Jika setelah 3 tahun tabungan Arman menjadi 25.400.000, maka tentukan besar tabungan awalnya. Dibalik nih soal ini. Biasanya MN, sekarang ditanya MO, modal awal karena ya kita kalau kita mau jawab kan soal cerita terjemahkan dulu. Oh, yang dikasih tahu MN-nya segini ya, tuh di soal. Terus B-nya ini. Nah, jadi sama disimalkan ini. Nah, N-nya karena dia 3 tahun, di sininya kita ngikuti tuh suku bunganya per catur bulan. Catur bulan artinya 1 catur bulan 4 bulan. Makanya sekarang kita jadi berapa lama nih? Ya, 3 tahun berarti dibagi 4 bulan. 3 tahun itu ada 36 bulan, bagi 4 bulan, bulannya dicoret jadi habis, 36 bagi 4 jadi 9, oh lamanya jadi 9
satu bulan ini. Makanya menghitungnya ya tetap aja pakai rumus yang tadi. Yang kita masukkan di rumus yang ada, MN-nya ada tuh segini ya. Tuh, terus MO-nya belum ada. Ini 1, N-nya 9 masukkan. B-nya masukkan ini. Ya. Nah, berarti tetap ini belum ini. Nah, yang kita hitung yang di dalam dulu ya. Ini 9 kali segini. Ya. Hasilnya 0,27. Tambah 1. Jadi 1,27. 25.400 sama dengan MO kali 1,27. Yang kita mau cari MO ya. Berarti MO-nya 25.400 dibagi 1,27. Ingat persamaan linear satu variabel ya. Jadi nanti konstanta dibagi koefisien. Hasilnya dapatnya jadi ya 254 dibagi 127 kan gitu kita ngitungnya ya. Jadi 2 biar cepet nih, pokoknya calon mahasiswa ngitungnya harus cepat. Ini komanya 2, ini kesini ya. Komanya, nah dibagi bagaimana nih? Kalau ada koma begini dibaginya. Jadi 25, 400, 000. Kalau kalian pakai bagi kurung, 1,27-nya kalikan, hilangkan dulu komanya. Berarti ini dikalikan 100, jadi 127. Jadi bukan dikalikan 100 seperti ini, tambah 02 atau caranya nih. Ya, tinggal nanti 254 dibagi 127 jadi 2. Nolnya kan tadi sini 5 tambah 2 ya. Jadi apa tuh? 5 tambah 2, 6 ya. 6, 7 ya. Makanya ini nolnya ada 7 tuh. Hitungnya gitu, nggak usah ngitungnya lama-lama. Tuh, ini kan komanya hilangan dulu, jadi 127 kali kan 100. Ini juga adil, di sini 100 karena matematika itu akhlak adil. Ya, cepat kalau nggak bisa pakai kurung kurawa, pakai bagi kurung. Tapi harusnya jangan seperti itu. Kalau yang mudah-mudah kalian nggak usah capek-capek bagi kurung, cara cepat ngitungnya ya. Tuh. Jadi sekarang tuh soalnya ketiga malah kebalikannya yang ditanya modal awal. Nah, ini cara mencarinya. Ya. Terus contohnya Ibu masih kasih contoh. Kalau tadi MN, MO, sekarang yang tanya malah N ya. Nih seperti ini. Kita soalnya. Pak Budi menabung, tetap dia menabung sebesar 8 juta suatu bank jika memperlakukan sistem bunga tunggal. Bunga tunggal lagi sebesar 3% setiap triwulan. Maka setelah berapa lamakah uang tabungan Pak Budi menjadi 10.400.000. Nah, kita lihat kalau kita terjemahkan ke bahasa lambang ya. Berarti yang ada MO-nya ini, terus suku bunganya ini ya. Terus MN-nya segini, yang ditanya N-nya ya. Tetap kita masukkan ke rumus awal. Masukkan MN-nya segini, MO-nya juga segini. Ini 1, N-nya yang ditanya. Nah, dia masukkan angkanya, B-nya tuh dimasukkannya biar cepet nih. Waktunya nanti kehabisan kita ya. Makanya juga agak percepat ya. Ini kan gitu dikalikan, ini kalikan 1, ini 8, tetap 8 juta. Jadi kalau dikalikan ke sini jadi segini ya. Mana cara kalikannya nih? Ini 8 kali 3 aja 24, bayar nolnya 2, jadi tinggal nolnya 4 ya. N. Berarti nanti untuk ini kan persamaan linear ya. Ya yang enggak ada variabel pindahkan ke sana. Ya. Dikurang berarti 10.800 dikurangi 8 juta hasilnya 2.400.000 sama dengan ini. N-nya berarti 2.400.000 dibagi 240. Ya tinggal coret nolnya. Di sini 4, sini 4 berarti 24 dibagi 24 1 tambah 0 1 jadi 10. Oh, lamanya jadi 10 triwulan karena sini triwulan. Tapi kalau nanti di pilihan ganda nggak ada triwulan, berarti 1 triwulan kan 3 bulan. Ya berarti tinggal 10 kali 3 jadi 30 bulan. Kalau ditanyain nanti bulan di pilihan ganda nggak ada triwulan berarti bisa 30 bulan. Nggak ada 30 bulan berarti mungkin nanti di pilihan ganda ininya 2 tahun tahun jadi 2,5. Nah, ya, nah, berarti untuk bunganya cukup ya. Terus kita masuk ke bunga majemuk. Berarti bunga majemuk
menggunakan barisan geometri dan deret geometri. Itu apa sih bunga majemuk? Ya, pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Berarti bunganya nggak tetap, berubah-ubah. Rumusnya ini secara cepat aja ya, karena lama pendudukan rumusnya MN sama dengan MO kali 1 ditambah D pangkat N. Kalau tadi aritmetika NB, ini N-nya jadi pangkat. Ininya sama lah keterangannya tuh. MN modal akhir, ini modal awal, B-nya yaitu suku bunga. Ya, contoh langsung ke contoh soal ya. Pak Mulya adalah seorang pengusaha batik yang menyimpan bunganya sebesar 100 juta di sebuah bank. Bank tersebut memberi bunga tabungan sistem bunga majemuk sebesar 1,2% per bulan. Berapakah besar tabungan Pak? Ini berarti sama diminta MN. Ininya di dalam bahasa ininya pokoknya sekian, B persen 1,2% dijadikan desimal jadi 0,12, N-nya selama 5 bulan. Ya, tinggal masukkan. Berarti diminta ini selama berapa nih? Berapakah baca tabung Pak Mulyo? Ya, yang menyimpan uang berarti MN, berarti MO-nya dimasukkan, satunya B-nya terus dimasukkan, N-nya pangkat 5. Oh, ini soal ini bukan 10 nih, Ibu tadi salah ngetik ya. Berarti harusnya N-nya 5 ya. Berarti M5. Selama 5 bulan N-nya juga diganti 5. Nah, ini cuma diganti hasilnya nih. Yang 10-nya diganti 5 di catatan kalian ya nanti. Ini M5, M5. Tinggal masukkan ini 1 tambah ini 1,2 pangkat 5. Jadi 1,12 kali 1,12 sebanyak 5 kali hasilnya ini. Dikalikan ini hasilnya segini. Ini tolong ya. Nanti nih, ganti M5, 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 M5 karena dimintanya 5 bulan. Nah, ya. Berikutnya itu yang kedua sama. Tuh kalau kita baca nih simpanan semua ini sebagai MO setelah 3 tahun ya. Ini berarti MN-nya ada. Tuh, 2 sekian ya. Jika bank tersebut menerapkan bunga majemuk sama bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut yang ditanya nih? Berarti suku bunganya. Ya kita masukkan ini rumusnya tetap yang tadi, tinggal masukkan MM-nya segini, MO-nya segini, 1 plus B-nya yang ditanya ya suku bunganya. N-nya 3. Bagaimana mencari B nih? Kita bagi dulu yang ini, 266200 dibagi dengan 2 juta, hasilnya ini ya, 1 plus B pangkat 3. Ini kalau dibagi yaitu 1,331 sama dengan ini. Nah, kita mau cari B, sama lagi kembali, bilang persamaan eksponen yang udah kemarin. Berarti ini juga karena ini pangkat 3, ini jadikan pangkat 3 ya. Oh, ternyata 1,1 pangkat 3, ini hasilnya sekian. Ini pangkatnya sudah sama, pangkatnya dicoret. Berarti ini tinggal 1 tambah B, ini juga tinggal 1,1. Kembali lagi B-nya berarti ya ininya pindahkan satunya. Jadi 1,1 dikurangi 1. Jadi B-nya 0,1. Kalau mau jadikan persen, kalau nggak ada ini 0,1 yaitu 10%. Nah, mungkin untuk bunga cukup ya, kita waktunya terbatas. Sekarang kita lanjut yang penggunaan kedua yaitu pertumbuhan. Ya, pengertian pertumbuhan itu bertambahnya jumlah. Jumlah apa? Nilai suatu objek yang mengikuti polanya, bisa aritmetika, bisa geometri. Mana nih contoh? Misalnya nanti nih ada perkembangan bakteri, perkembangan biakan bakteri, berarti gunakan di kedokteran nih. Ya. Kalau pertumbuhan penduduk, kita menghitung pertumbuhan penduduk, berarti kerjanya kalau nanti kalian yang kerja di kelurahan, biasanya tanya pertumbuhan penduduk. Bagaimana ngitungnya? Ya, secara aritmetika nanti ada soalnya bisa aritmetika, bisa secara geometri. Kalau aritmetika MN-nya berarti MO 1 kali 1 plus PN atau pakai MN sama dengan MO ditambah B kali N. Ya, MN-nya jumlah akhir, MO-nya jumlah awal, P-nya persentase pertumbuhan, B-nya nilai beda. Karena kita aritmetika kan nilai beda ya pakainya. Nanti tinggal yang mana yang kita pakai, yang ini atau yang ini. Sesuaikan dengan berarti yang ada di soal. Ini N-nya jangka waktu pertumbuhan.
Ini nih ya, kalau kita yang ambil di aritmetika begini nih. Elsa mulai bekerja pada perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji pertamanya sebesar 3 juta. Jika dia mendapat kenaikan gaji secara berkala setiap tahun sebesarnya 200.000, maka gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2012 berarti naik ya, karena ada kenaikan, berarti kenaikan, makanya ini soal pertumbuhan. MO-nya 3 juta, B-nya sebesar 200.000, N-nya kenapa 6? Berarti dari 2005 sampai 2011 6 tahun ya. Berarti M-nya ya tinggal masukkan aja ke rumus tadi. MO tambah B kali N, tinggal masukkan MO-nya 3, ini N-nya B-nya 200 ya, N-nya 6, kalau dikalikan ini 1.200.000 di 3 juta, berarti selama 6 tahun gajinya sebesar 4.200.000. Ini stop ya, pakai geometri, aritmetika ini pertumbuhannya. Nah, mungkin yang berikutnya pakai cerita soalnya dia geometri. Kalau dia cerita soal geometri, rumusnya untuk pertumbuhannya bukan pakai tadi NB, tapi dia pakai pangkat ya. Kalau geometri kan di pangkat. Rumusnya nih. Kalau mau pakai nggak pakai P, dia pakai R karena geometri. Kemarin kan geometri rasio ya, makanya pakai R. Kalau aritmetika tadi pakai B. Nah, ini sama tuh MS suku terakhir, ini harusnya P nih, bukan I ya. P persentase pertumbuhan, ini R rasio, ini jangka waktu. Nah, suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada pertumbuhan terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri. Kenapa sih dia geometri? Kalau membelah kan belah 2. Pertama 2, belah lagi 2, jadi 4 ya. Dari 4 belah jadi 8. Dia berarti kan punyanya rasio 2, 4, 8. Dibagi 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 2. Makanya dia tahu soal ini berarti geometri karena rasio adanya. Ya, kalau tadi membaca 2, berikutnya 2 lagi jadi 2, 4, 8. Makanya kita pakai ya R-nya bagi 2 yang membelah 2, MO-nya 90 Terus N-nya selama 4. Ya. Tinggal masukkan berarti ke rumus yang tadi nih, yang ada R pangkat N. Berarti MO-nya 9, R-nya 2, N-nya 4, jadi 2 pangkat 4, 16 kali 90, jadi segini bakteri. Setelah setengah jam. Ya, nah, berarti pertumbuhan. Satu lagi kita masalah peluruhan atau penyusutan, sama aja. Ya, kalau tadi pertumbuhan jumlahnya bertambah, kalau ini pada penyusutan berkurang jumlahnya. Bedanya penyusutan. Mana nih nanti penurunan nilai jual beli? Kalau kalian usahaan ini berarti dari modal awal, dari kekayaan awal dia menyusut berkurang Misalnya kita jual mobil, ya penurunan jumlah populasi hewan, mungkin ada yang meninggal, jadi ini berarti dia nanti larinya ke penyusut. Nah, rumusnya juga sama. Rumus peluruhan anti mungkin ada di aritmetika, mungkin juga nanti ada di geometri. Kalau di aritmetika, ininya berarti kalau tadi pertambahan tinggal tambah, kalau penyusutan yang tadi tinggal kurang. Ini juga sama, tadi tambah di pertumbuhan, gampangnya gitu aja antara pertumbuhan dengan penyusutan rumusnya. Kalau tambah tadi pertumbuhan, ini kurang. Ini juga tambah, ini juga kurang. Ya, keterangannya ini sama aja yang tadi ya. Contohnya, nih, suatu pabrik kendaraan bermotor, roda 2, sepeda motor ya, produksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun. Nah, karena turun jadi penurunan atau penyusutan. Berapa jumlah produksi pada tahun 2016? Jadi tinggal berapa nih pada tahun 2016 maksudnya gitu. Kalau kita terjemahkan berarti MO-nya 20, B-nya dia 100 karena di sini 100, N-nya dari 2010 sampai 2016 jadi 6 tahun ya. Berarti berapa nih penyusutannya nih yang kita cari nih. Ya, jadi tinggal berapa barangnya. Tadinya 20.000. Setelah ada penyusutan
Ya, berarti kita ada berapa tinggal barangnya? Nih, kita lihat ya. Berarti kan tadi gitu. MO berarti dikurang karena penyusutan ya. Kalau tadi cuma tambah. Tinggal masukkan MO-nya 20 ini, terus dikurang BN-nya ini, B-nya 100 kali 6, ini 20 juta, ini berarti 600. Makanya barangnya karena udah susut berarti tambah sedikit, jadi 19.400. Terus awalnya 20 juta. Nah, inilah soal penyusutan. Pakai aritmetika karena terus berkurang 100 kurang 100 lagi kurang 100 lagi kan gitu ya, berarti beda dia, makanya aritmetika. Nah, untuk geometrinya nih rumusnya sama, ini kurang kalau tadi kali ya, ini pangkat, ini juga kali ya, kalau tadi tambah ini kalikan R, sama dengan geometri ya, SN pada geometri, keterangannya ini sama yang tadi ya. Terus contoh soalnya nih, satu jenis langka setiap hewan langka setiap tahun mengalami penurunan. Nah, penurunan atau penyusutan. Jumlah populasinya sebanyak penyusutannya sepertiga dari jumlah populasi sebelumnya. Setiap ini penyusutannya sepertiga. Kalau tadi langsung 100, 100, 100 ini pakai pecahan. Jika pada tahun 2015 diperkirakan jumlah populasi hewan tersebut di suatu pulau sebanyak 720 ekor, maka berapa perkiraan jumlah hewan pada tahun 2019? Karena dia penurunan, berarti nanti 219 akan lebih kecil ya. Awalnya 720, kita coba buktikan. MO-nya ini, R-nya sepertiga, N-nya 4, ya. Itu dari mana 4? 2015 sampai 2019, jadi 4 tahun. N-nya masukkan ke sini, jadi R-nya ya masukkan MO-nya 360, R-nya sepertiga, N-nya 4. Tinggal hitung sepertiga pangkat 4, sepertiga kali sepertiga sebanyak 4 kali, itu 1/81, ininya tetap kalau sini, berarti 360 bagi 180. 360 dibagi 81 dapatlah segini. Berarti cuma ada 14 ekor dari 720. Ya, tambah sedikit. Nah, selesailah. Berarti